Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will talk about ideology and hegemony. Kita masih membicarakan konstruk Marxisme seperti yang kita lakukan minggu lalu, bahwa yang disebut dengan social practice atau kehidupan sosial itu dipengaruhi oleh base structure dan superstructure. Menurut Althusser, sosial itu dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ekonomi, politik, dan ideologi. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana ekonomi dan politik di pembahasan Marxis. Kita akan membahas mengenai konsep ideologi di pertemuan ini lebih lanjut, beserta bagaimana ideologi hidup dengan media hegemoni. Baik. Menurut Althusser, menurut dia mengatakan bahwa base dan base structure dan superstructure ini bukanlah berupa passive reflection dari base. Namun Althusser mengatakan bahwa superstructure ini merupakan sebuah alat yang sangat penting, media yang sangat penting yang dibuat oleh base sehingga dia bisa mempertahankan eksistensinya. Artinya ini bukan hubungan refleksi. Jadi kalau misalnya base-nya A, maka superstructure-nya A. Tapi lebih kalau base-nya A, superstructure itu dibuat supaya A tetap berlangsung. Jadi kalau base-nya kapitalisme, maka superstructure-nya akan dibuat sehingga eksistensi dari kapitalisme itu terus berlangsung. Jadi keberadaan superstructure diperlukan untuk mempertahankan eksistensi. Salah satu hal yang dibutuhkan untuk terus eksis di dalam superstructure, di dalamnya ada ideologi. Nah, bagaimana kita dalam pertemuan ini menggali lebih dalam konteks ideologi, konsep ideologi yang digunakan oleh kapitalisme di dalam budaya untuk mempertahankan base structure kapitalisme itu. Jadi apa yang disebut dengan ideologi? Ideologi itu berasal dari kata Perancis ideo, yang secara definitif sebuah sistem common sense namanya. Logic itu berdasarkan common sense yang merupakan representasi dari image, myth, atau ide atau konsep yang menjadi dasar dari bagaimana kehidupan kita ini dilakukan di dunia nyata. Saya berikan sebuah contoh, misalnya bahwa laki-laki haruslah menikah dan perempuan juga haruslah menikah. Belum lagi masuk sampai bahwa menikah itu haruslah antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya adalah sebuah pola pikir. Nah, ini bukan soal kapitalisme, tapi ini bentuk dari ideologi bahwa laki-laki pada sebuah masa haruslah punya pasangan, baru kemudian menikah. Begitu juga dengan perempuan. Itu adalah sebuah konsep. Apa yang kemudian digambarkan kalau laki-laki dan perempuan menikah atau punya pasangan gak jomblo, image-nya mereka akan baik, mereka dianggap sebagai manusia yang normal, dianggap sebagai manusia yang utuh, dan seterusnya. Bahwa banyak sekali keutamaan bagaimana kalau wanita dan laki-laki ini punya pasangan adalah sesuatu hal yang baik. Ini disebut ideologi karena sistem berpikir ini, konsep itu menjadi hal yang mempengaruhi, yang menentukan real condition of existence. Bagaimana kamu akan bertindak, apa menjadi tujuan hidupmu, apa yang harus kamu lakukan saat kamu capek kuliah, apa yang harus kamu lakukan ketika lulus kuliah, apa yang harus kamu lakukan ketika sudah punya pekerjaan. Ending-endingnya adalah menikah. Bentuk lain dalam kapitalisme banyak. Kalian bisa mengkajinya sendiri bagaimana pola pikir itu menentukan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dalam kehidupan. Hal tersebut disebut sebagai ideologi. Menurut Althusser,
pola pikir, konsep idea itu munculnya biasanya akan direproduksi melalui pendidikan, agama, keluarga, politik, media, dan budaya industri. Ini ya yang akan kita bahas, bagaimana media dan culture industri ini ternyata sangat mempengaruhi ideologi yang kita lakukan sehari-hari mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Inilah yang harusnya kita sadar, awake, dan aware mengenai bagaimana media dan culture industri ini seringkali menghasilkan ideologi-ideologi yang kita ini tidak sadar. Mengapa tidak sadar? Karena ideologi ini menyerang kita atau masuk ke dalam kehidupan kita melalui common sense, akal sehat. Jadi dianggap ini, oh ya itu yang normal, oh itu yang baik. Sayangnya kita tidak sadar bahwa apa yang disampaikan oleh media dan culture ini seringkali tidak baik untuk kehidupan kita. Kita hanya serta-merta menerimanya. Mengapa bisa begitu? Nah, itulah bagaimana Althusser dengan ideologinya berusaha membuat kita mampu menganalisa lebih jauh bagaimana cara melihat dari mana masuknya ideologi-ideologi media dan culture dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar tahu apakah social identity kita ini adalah apa yang kita hasilkan sehari-hari atau yang kita nikmati melalui media sosial dan culture industry. Kita harus mempertanyakan apakah ideologi yang kita praktekkan yang muncul dalam social identity itu adalah hal yang kita pikirkan, we produce, menggunakan pemikiran, atau berdasarkan seringkali pemikiran kita diatur oleh apa yang kita consume. Hubungan antara ideologi dan hegemoni adalah, menurut Gramsci, bahwa ideologi itu seringkali dimunculkan oleh dominan kelas. Maka dominan kelas ini yang kemudian berusaha untuk ruling society, kemudian berusaha membuat yang namanya intelektual dan moral leadership berdasarkan culture industry tadi, berdasarkan media. Supaya apa? Supaya dominan kelas tetap mampu menguasai kelas yang lebih lemah. Jadi yang punya modal akan mampu menguasai kelompok yang tidak punya modal, atau kelompok rendah, atau kelompok pekerja, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ruling itu adalah mereka menciptakan yang namanya intellectual and moral leadership yang muncul, yang diselipkan melalui hegemoni tadi. Salah satu contohnya adalah misalnya budaya kita saat Lebaran. Saat Lebaran kita itu diajak secara konsensus untuk belanja banyak, karena menganggap bahwa itu adalah hari kemenangan, dan hari kemenangan haruslah dirayakan, harus dipestakan besar. Nah, kemudian semua orang setuju bahwa itu adalah hal yang benar, bahwa semua ini adalah interest of general society dan melakukannya adalah hal yang baik. Padahal yang diuntungkan adalah mereka melakukan eksploitasi terhadap pola belanja kalian yang menguntungkan kaum kapitalis. Secara tidak sadar kalian melakukan belanja yang berlebihan dengan pola pikir yang sehat mengatakan bahwa itu harus dilakukan dan boleh dilakukan. Justru kalau tidak melakukan, kalian aneh. Dengan menggunakan kajian hegemoni teori, kalian bisa kemudian paham bagaimana teks dan practices dari culture industry ini membuat kalian sadar bahwa kalian bisa bebas, bahwa kalian bisa sadar mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, sadar mengenai budaya yang kalian jalani selama ini, mana yang mengarahkan ke jalan yang tidak seharusnya, dan mana yang kalian diakali oleh industri. Dengan itu pula kalian bisa melakukan popular culture as negotiated mix. Jadi bagaimana posisi kalian dalam sebuah kegiatan sosial. Apakah kalian otentik atau lebih pada komersial. Jadi bagaimana kalian menganalisa konfigurasi dari kelas, gender, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian lebih sadar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.